Mungkin definisi lain dari cerdas adalah, bagaimana kita merubah masalah menjadi solusi, dan kemudian mengambil keuntungan. Contohnya, seperti serangga yang satu ini. Belalang adalah hewan yang dipandang sebagai hama bagi semua petani, bukan hanya di Indonesia namun di seluruh dunia. Karena hewan ini bukan hanya menyebabkan kerusakan pada tanaman, tetapi juga dapat menyebabkan gagal panen. Dan untuk mengatasi serangga yang satu ini, diperlukan usaha, dan tentunya biaya, karena tanaman perlu dilakukan penyemprotan pestisida. Untuk mengatasi serangga ini, agar tanaman tetap aman. Namun di negara Cina hal ini justru terbalik, di mana belalang, yang dianggap sebagai hama, dan harus disingkirkan justru dipandang sebagai peluang dan keuntungan, yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Konsumsi serangga belalang di Cina sendiri setiap tahun mencapai 100 ton. Kuliner belalang kering tidak hanya populer di negara Cina, tetapi juga di seluruh dunia. Di Cina dan beberapa negara seperti Meksiko, Thailand, Uganda, sebagian negara Timur Tengah, dan Afrika, menjadikan belalang sebagai makanan atau kuliner tradisional yang memiliki tempat tersendiri pada pesta maupun acara tertentu. Bagaimana Cina dapat mengambil keuntungan besar dari budidaya serangga hama ini? Pada video ini, kita akan membahasnya dan melihat bagaimana proses budidaya hingga pengolahan dari serangga belalang. Budidaya serangga ini cenderung gampang dan tidak memerlukan banyak biaya. Selain itu, serangga ini dapat berkembang biak dengan sendirinya tanpa perlu perhatian khusus. Mereka dapat bertumbuh dengan pakan yang murah karena tumbuhan dan rumput yang menjadi pakan alami mereka tersedia banyak di alam liar. Perhatian khusus pada budidaya belalang hanyalah kandang yang layak, agar serangga ini terhindar dari serangan predator, dan juga terlindungi dari suhu ekstrim, baik panas maupun dingin. Selain itu, belalang adalah contoh serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dalam perubahannya, belalang tidak mengalami tahap kepompong atau pupa layaknya kupu-kupu yang melalui metamorfosis sempurna. Metamorfosis belalang hanya melalui tahap telur, nimfa dan dewasa, atau hemimetabola adalah suatu proses perubahan bentuk hewan yang tidak lengkap. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dapat dicirikan dengan bentuk hewan mudanya mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Setelah telur-telur berkembang menjadi nimfa, mereka selanjutnya dipindahkan ke tempat pembesaran untuk dibesarkan. Pada tahap ini belalang sudah dapat makan, sehingga pakan perlu diberikan. Pakan mereka cukup mudah didapatkan di lingkungan sekitar seperti rumput liar dan dedaunan yang bertekstur lembut. Pada tahap ini sayap mereka belum tumbuh sempurna. Pada saat tumbuh menjadi nimfa, belalang sudah dapat dipanen, tetapi bukan untuk dikonsumsi oleh manusia, namun digunakan sebagai pakan ternak seperti bebek, ayam dan peliharaan burung. Karena kandungan protein dan vitamin yang terkandung di dalam pakan nimfa belalang, sangat bervariasi dan lengkap bagi kebutuhan ternak. Permintaan pakan nimfa belalang untuk pakan unggas sangat melonjak di pasaran. Karena kualitas nutrisi yang terkandung di dalamnya, membuat nimfa belalang memiliki harga yang cukup tinggi dan cenderung stabil. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah Cina untuk memberdayakan para warga yang masih berada pada taraf miskin. Budidaya ini memiliki modal awal usaha yang kecil, tetapi sangat menjanjikan bagi masyarakat, karena hasil produksinya tidak hanya untuk memenuhi pasar domestik, tetapi juga dapat diekspor ke negara lain. Hal inilah yang menjadi solusi bagi pemerintah Cina untuk memakmurkan masyarakat yang masih belum mendapatkan kesejahteraan. Belalang memerlukan waktu 30 hingga 40 hari untuk bertumbuh menjadi dewasa. Setelah melewati masa pertumbuhan, kini tiba saatnya mereka akan dipanen. Tahap ini sangat penting dan perlu perhatian ekstra, karena sentuhan yang kasar atau salah berpijak dapat berakibat fatal. Selain dapat menyebabkan kecacatan hingga mati,
Hal ini pun dapat menurunkan kualitas dari belalang yang akan dijual. Dalam setiap tahun, jutaan bahkan miliaran belalang dipanen dari hasil budidaya yang berkelanjutan. Cina menjadi produsen utama yang memberikan kontribusi besar kepada pasar global, yang selanjutnya diolah menjadi jajanan maupun makanan tradisional di seluruh dunia. Tahun 2023, Cina memasok sebanyak 500 juta ekor belalang dan berkontribusi terhadap 1.000 ton belalang kepada pasar global di setiap tahunnya. Pada tahap selanjutnya, belalang yang telah dipanen harus disortir agar memenuhi kriteria yang sesuai dengan permintaan pasar. Faktor kebersihan dan kesehatan menjadi standar utama dalam menentukan kualitas belalang. Setelah disortir, belalang yang memenuhi kriteria langsung dapat dikirim atau dapat diolah ke dalam bentuk kemasan dalam proses yang lebih lanjut. Pada tahap selanjutnya terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, belalang akan dikeringkan agar lebih tahan lama saat berada dalam jalur distribusi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Dan tahap kedua, belalang dapat langsung digoreng yang selanjutnya akan diberi kemasan dan langsung didistribusikan kepada konsumen. Serangga ini sangat digemari karena khasiat dan kandungan protein alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti daging merah, seperti sapi, rusa, dan domba. Selain itu, mengkonsumsi belalang dapat berkhasiat untuk meredahkan beberapa penyakit. Yaitu yang pertama sebagai antioksidan. Karena serangga belalang terdapat kandungan seperti protein, peptida, dan beberapa senyawa lain yang bersifat antioksidan, kandungan ini membantu melindungi tubuh dari stres oksidatif dan kerusakan sel akibat radikal bebas. Radikal bebas dapat mempercepat proses penuaan dini, menyebabkan kerutan dan masalah kulit lainnya. Antioksidan dalam belalang dapat membantu memperlambat proses ini dengan melindungi sel-sel kulit dari kerusakan. Selain itu, mengonsumsi belalang dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Salah satu penelitian dalam jurnal Insects mengatakan bahwa belalang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Hal ini karena belalang kaya akan protein yang dapat dihidrolisis menjadi peptida bioaktif yang memiliki efek antihipertensi. Peptida ini dapat menghambat enzim pengonversi angiotensin yang berperan dalam mengurangi produksi angiotensin 2 yang melebarkan pembuluh darah dan membuatnya lebih rileks. Akibatnya, tekanan darah menurun sehingga mengurangi gejala hipertensi. Dan masih banyak lagi kelebihan dari serangga yang sering dianggap sebagai hama ini. Pada akhirnya kita adalah apa yang kita makan. Oleh sebab itu makanlah apa yang menjadi kebutuhan bagi tubuh kita. Jangan memakan apa yang menjadi keinginan nafsu semata, tanpa memperdulikan kesehatan, yang pada akhirnya tubuh kita akan memerlukan obat-obatan kimia untuk dapat bertahan hidup. Namun pelajaran yang dapat kita ambil dari video ini adalah, peluang akan datang dari mana saja.